Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini sudah tanggal 12 Desember 2025. Waktu berjalan terus, hari-hari yang saya jalani bersama Bapak Ibu, waktu begitu cepat. Saya memberikan firman Tuhan pagi malam begitu cepat waktunya. Berarti makin hari kita mendekati kedatangan Tuhan. Biar kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau nantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 sebentar kita mau baca. Tiap pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apa yang lain, lakukan buat Yesus. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Dia yang terutama dalam hidup kita. Karena kita berharga. Kita juga di hadapan Tuhan menjadi prioritas loh Bapak Ibu. Karena kita berharga, mulia. Yesus lahir mati bukan untuk malaikat. Yesus mati lahir bukan untuk yang lain. Tapi Yesus lakukan yang terbaik buat kita. Demikian kehidupan kita, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Mari kita model selalu dekat dengan Yesus. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya dekat dengan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Amin. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, 12, 13. Demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya Dia di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan pagi ini mulutku, pikiran dan hatiku. Siapkan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah segala dosa, segala salahku ya Bapa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kucintai, berfirman Bapa, pagi ini kusiapkan hatiku untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat pagi ini 12 Desember 2025. Kita mau menantikan Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Yesus. Sebab dekat dengan Yesus ada keselamatan. Dialah satu-satunya gunung batu kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Ayat 8 Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya diberkati sama Tuhan.
Ayat ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bersama Yesus kita ada damai sejahtera sukacita. Karena dia satu-satunya Allah yang menciptakan hidup kita. Yang menciptakan segala-galanya. Bersumber kehidupan kita datang dari Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Tuhan kan berkati kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita rutin tiap pagi baca firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Yesus yang terutama. Yesus yang prioritas dalam kehidupan kita. Mazmur 27 demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa kau harus gemetar. Amin. Daud memiliki suatu pengalaman yang indah bersama Tuhan. Dan pengalaman yang indah, Daud memperkokoh hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan dijadikan apa? Terangku, keselamatanku. Demikian juga sama buat kita semua. Tuhan adalah sumber terang buat kehidupan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Yesus juru selamat kita. Ayat yang kedua, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Amin. Coba ini. Kalau kita dekat dengan Yesus seperti tadi, dikatakan Mazmur 62 dan 3, kita mendapatkan keselamatan karena Yesus kota benteng kita. Bersama dengan Tuhan kita tidak akan goyah. Pengalaman Daud luar biasa. Biarpun Daud seorang raja yang cinta Tuhan, banyak musuh-musuhnya, tapi ada pembelaan dari Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada yang bisa lawan Tuhan, saudara. Ya, kejahatan manusia silakan jahat, tapi kalau lawan Tuhan mati dia. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Mari kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya datang dari Tuhanlah keselamatan yang agung, sempurna, dan ajaib. Bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Rom 8 ayat 37. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Amin. Mari ada kerinduan kita selalu, tiap hari, setiap saat, kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Raja Daud katakan, satu ku minta kepada Tuhan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, artinya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Selalu kita ada rumah Tuhan seperti pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena hanya datang dari Tuhanlah keselamatan buat kita. Siapakah kita ini, saudara? Kita manusia berdosa, tidak punya kekuatan apa-apa. Bayangkan, saudara kena demam saja, kena COVID, banyak mati mereka. Saya bisa selamatkan bersama Bapak Ibu, bisa hidup eksis sampai detik ini. Itu karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada juru selamat lain. Hanya di dalam Dia satu-satunya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Kalau kita bersama Yesus, ada perlindungan. Karena Dia gunung batu kita yang teguh. Ayat yang keenam, maka sekarang tegaklah kepadaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan suara-suara. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Kita mau selalu memuji akan Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biar segala bernafas kita memuji Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Yesus memang kita layak, kita puji dan hormati. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Tidak ada juru selamat. Siapa yang juru selamat kita? Manusia? Enggak. Manusia hanya sementara. Sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi manusia suatu hari akan mati. Suatu hari manusia bisa tinggalkan kita. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia memiliki tahta kemuliaan kekal selama-lamanya. Ayat yang ketujuh, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanlah aku, jawablah aku. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Selalu berkata di hadapan Tuhan, tolong kasihanlah aku. Jawab doaku Tuhan. Harus kita bukti rendah hati. Daud memiliki karakter yang lengkap sama Tuhan. Saya sudah katakan milikilah 5 karakter ilahi. Yang pertama, cinta Tuhan, cinta sesama, cinta keluarga, cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, yang kedua, mari kita mau taat.
Kalau kita taat yang ketiga, mari milikilah sifat rendah hati. Yang keempat, kalau kita rendah hati, miliki sifat yang keempat, kita mau setia. Jadikan kita anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, seperti Yesus setia. Dan yang kelima, Yesus hidup di dalam kebenaran. Yesus hidup dalam kekudusan, sama seperti kita mau hidup di dalam kebenaran kekudusan firman Tuhan. Supaya kita masuk di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Karena kerajaan surga, kata Wahyu 21:27, tidak ada barang yang najis dalam kerajaan surga. Allah itu kudus. Tuhan Yesus Maha Kudus. Untuk itu mari kita kuduskan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita makin hari makin dibentuk untuk memiliki karakter ilahi. Karakter Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Kekudusan ilahi. Ya. Terus ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mari kita mau mencari wajah Tuhan tiap hari, tiap saat. Sebelum kita beraktivitas, kita mencari wajah Tuhan. Bangun pagi-pagi. Jangan menjadi orang malas. Jadilah orang rajin. Rajin untuk mencari Tuhan. Rajin mencari wajah Tuhan. Ayat 9. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Daud begitu rendah hati, selalu butuh sama Yesus. Kalau kita butuh Yesus, mari kita datang selalu kepada Tuhan. Selalu berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tanpa Engkau aku hancur Tuhan, tanpa Engkau aku binasa. Tapi kamu selalu cari wajah-Mu. Kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntun aku di jalan yang rata oleh sebab setuku. Amin. Kita minta supaya Tuhan tunjukkan jalan yang rata, yaitu jalan kebenaran firman Tuhan. Jalan yang rata artinya konsisten. Tuhan itu sempurna, firman Tuhan sempurna. Biar kita mau berada di jalan-jalan Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tunjukkan jalan Tuhan. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Ayat 14 terakhir. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya nantikan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita dapat kekuatan. Kita mendapatkan keteguhan hati. Sebab Dia satu-satunya pertolongan buat kita. Itu mari kita mau dekat dengan Yesus. Bersumber hanya kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Tempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Kehidupan kita diberkati. Sebelum kita beraktivitas, serahkan semua pergumulan kita. Seluruh apapun jadi pergumulan Bapak Ibu, hanya di dalam tangan Tuhan. Dekatlah dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, kita tidak akan goyah. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja. Aku tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah Yesus, Juru Selamatku. Hanya dengan Yesus, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.
sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau berjaga dan berdoa, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.